Oke, selamat pagi Pak Yuden. Selamat pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Baik, luar biasa. Oke, Pak Yuden, perkenalkan saya Mustopo. Saya akan supervisi Bapak nanti ketika di pelajaran. Tetapi sebelum saya masuk di supervisi, kita akan berbincang-bincang dulu. Ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Nama saya Yuden Sten Babinto SPD. Saya SN P3K di SMA Negeri 1 Lirum dan mengajar mata pelajaran matematika dan matematika lanjut di kelas 11. Terima kasih. Oke, jadi mengajar kelas 11 Bapak ya? Iya. Oke Bapak. Sebelum kita masuk di supervisi nanti, boleh kita bincang-bincang sebentar? Ya, boleh. Oke, saya ingin mengetahui kesiapan Bapak untuk mengajar anak murid nantinya. Oke, Bapak, untuk pembelajaran kali ini temanya apa? Materinya tentang apa? Tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Komposisi aplikasi dari fungsi komposisi. Aplikasi dari fungsi komposisi ya? Ya. Oke, boleh tahu tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi komposisi atau lebih ke aplikasi fungsi komposisi yang baik dan benar. Berarti cuma satu ya? Iya. Oke. Nah, tadi kan sudah disampaikan tujuan pembelajarannya adalah supaya siswa lebih memahami tentang aplikasi fungsi komposisi ini. Nah, saya ingin tahu nih area yang ingin dikembangkan itu yang bagian mana? Area yang ingin dikembangkan itu siswa dalam hal pengetahuan kognitifnya dan psikomotornya. Nanti saat pembelajaran nanti model yang akan dilaksanakan adalah model PBL dengan menggunakan diskusi kelompok supaya mereka bisa mengembangkan sendiri melalui presentasi yang sudah dipersiapkan. Jadi nanti di bagian pengetahuan sama psikomotorik yang ingin dikembangkan gitu ya Pak ya. Oke, kemudian strateginya selain tadi sudah menggunakan PBL, mungkin ada strategi lain yang ingin digunakan? Strategi pembelajarannya diferensiasi. Diferensiasi. Bagian mana yang ingin dilihat untuk diferensiasi itu? Diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Konten dan produk. Dan mungkin juga ada proses nanti diferensiasi proses saat mereka berdiskusi kelompok akan mempresentasikan hasil yang mereka dapatkan atau temukan saat presentasi kelompok. Oke, begitu. Jadi saya ulangi lagi, untuk strategi yang digunakan yang pertama adalah PBL, kemudian yang kedua adalah diferensiasi, nanti yang lebih fokus di diferensiasi konten sama diferensiasi produk begitu Pak ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Kita mungkin bisa langsung ke kelas untuk melakukan supervisi dan semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya. Oke, terima kasih. Mari kita langsung ke kelas saja. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Ini Bapak tanya selamat pagi, kenapa yang jawab hanya 2 orang? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Karena pagi ini pagi yang begitu ceria, cuaca begitu bersahabat. Jadi kalian harus tetap semangat. Semangat sebelum memulaikan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Mari Bapak minta satu orang untuk memimpin doa dulu. Ya, silakan Bapak. Sebelum saya berdoa, izinkan saya membangun diri seperti yang saya bisa. Mari kita berdoa. Bersyukur kehadiran panjatkan Tuhan atas rahmat-Mu yang tidak habis-habisnya bagi kami. Pada saat ini kami akan memulaikan kegiatan belajar mengajar. Mari Kau berkati kami agar kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Adik Rasia. Jadi sebelum mengawali proses belajar mengajar di pagi hari ini, Bapak mau cek dulu kehadirannya. Yang tidak hadir pada pertemuan hari ini siapa-siapa? Ketua kelas, Raiti. Yang tidak hadir, Gabriel Adam sakit, Sakit. Krisania Buah sakit, Shalom Tamaradiesa sakit. Oke,
seperti ada 3 siswa yang tidak hadir. Jadi Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan karena dari siswa yang tidak hadir itu ada 3 orang itu sakit semua. Jadi Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan ini iklim cuaca yang berubah-ubah. Kita tahu bersama bahwa Kabupaten Kepulauan Riau sudah dilanda kemarau kurang lebih 2 bulan. Jadi hujan tiba-tiba datang, maka iklimnya bisa mengganggu kesehatan kita. Jadi tetap jaga kesehatan agar supaya saat pembelajaran atau kalian sekolah itu kesehatan kalian tetap fix, bugar, dan bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas baik di sekolah ataupun di luar sekolah dengan baik. Oke, sebelum belajar, Bapak ada sedikit ini ya, sesuatu yang ingin Bapak tanyakan ke kalian. Ini Bapak lihat semua hanya diam-diam. Oke, Bapak punya clue. Mungkin kalian sudah pernah dengar ini ya. Clue-nya adalah bumi ini bulan. Kalau 88 itu 4, maka 80 itu berapa? 3. 3. Oke, 3. Kalau 84 maka 2. Maka Setahun. Oke. Jadi tetap semangat ya. Menyenangkan. Baik. Pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu fungsi komposisi dengan tujuan pembelajaran melalui proses kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning atau PBL diharapkan kalian mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi komposisi atau lebih dikenal dengan aplikasi dari komposisi, fungsi komposisi dengan baik dan benar. Bapak hanya sedikit menyinggung mengenai fungsi komposisi. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah paham ya mengenai apa itu fungsi, bahkan dalam suatu fungsi itu ada domain, kodomain, dan range. Nah, sekarang fungsi komposisi, jika relasinya ini diketahui X, kemudian Bapak buat relasi yang satu lagi, berarti ini ada 3 himpunan ya. Nah, kalau misalkan ini diberi fungsi F, maka ini fungsi F. Jadi kalau fungsi komposisi itu lebih melibatkan 2 jenis fungsi. Kemudian ini diberi fungsi G, maka ini berubah jadi ini berubah jadi ini berubah jadi F G X seperti ini. Iya. Bukan dah. Begini. X diberikan fungsi F maka Fx. Jadi kalau Fx diberikan fungsi G maka GFX. Jadi GFX. GFX. Maka ini yang dinamakan dengan fungsi komposisi bisa ditulis F bundaran GX. Jadi seperti ini. Jadi F bundaran GX itu gabungan dari 2 fungsi, fungsi F dan fungsi Y. Kalau F bundaran GX dia jadinya bagaimana? Dia jadinya bagaimana? F GX. Kemudian kalau misalkan G bundaran Fx, GFX. Jadi seperti ini. Nah, contoh, misalkan diketahui fungsi Fx
sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan 3x tambah 2. Maka fungsi komposisi f bundaran gx sama dengan, ada yang tahu? Jawab. F bundaran G X sama dengan, mana fungsi X nya? 2x tambah 5. 2x tambah 5. Maka nilai X itu kalian ganti dengan fungsi Gx ini, yaitu 3x tambah 2. Berarti 2 X nya ganti dengan 3x tambah 2 tambah 5. Nah, 2 kali 3x tambah 2 kali 3x 6 tambah 2 kali 2 4 tambah 5. Maka hasilnya adalah 6x tambah 9. Jadi F bundaran Gx itu hasilnya adalah 6x tambah 9. Gitu. Jadi kalau fungsi komposisi itu gabungan dari dua fungsi yang diketahui, nanti kalian akan menggabungkan fungsi komposisi tersebut dengan yang diketahui apakah fx ataupun gx. Sebaliknya, kalau misalkan g bundaran fx, dia gimana? Mana ini gx? 3x tambah 2. 3x tambah 2. Berarti nilai x nya ganti dengan fungsi x. 2x kali 2x tambah 5 tambah 2. Jadi 3 kali 2 6 tambah 5 tambah 2. Jadi 6x tambah 17. Ini adalah G bundaran fx. Atas dari mana? 3 kali 2x 6x tambah 3 kali 15 3 kali 15 tambah 2. Jadi 6x tambah 17. Itulah fungsi komposisi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membagikan LKPD tapi untuk aplikasi fungsi komposisinya ya. Nanti tiap kelompok akan mendiskusikan ini LKPD-nya. Jangan lupa ditulis dulu nama kelompok ya. Berapa? Pertama, tuliskan dulu nama anggota kelompok yang sudah dibagikan di LKPD itu. Nanti kalian boleh diskusikan dengan teman sekelompok untuk masalah yang sudah Bapak sodorkan. Pada lembar bagian belakang ya, nanti ditulis hasil diskusinya, tuliskan informasi dari masalah di atas, kemudian tuliskan persamaan fungsi. Jadi yang dimaksud dengan persamaan fungsi seperti ini ya, ini dikategorikan juga sebagai persamaan fungsi. Karena persamaan itu kan dia suatu aljabar dengan menggunakan tanda penghubung sama dengan. Berbeda dengan pertidaksamaan. Kalau pertidaksamaan dia menggunakan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi kalau suatu aljabar diberi tanda penghubungnya adalah sama dengan, maka namanya adalah persamaan. Materi yang sudah Bapak sampaikan boleh kalian cari dari berbagai sumber. Berhubung kalian diberi kebebasan untuk memegang handphone, jadi boleh cari sumber materi yang ada itu lewat sumber, apakah itu internet, selain buku paket yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Nanti boleh kalian cari sumber ya, sumber konten yang ada itu di internet. Semua ada pegang HP toh? Oke. Silakan. Boleh berpikir kira-kira fungsi komposisinya jadi seperti apa atau persamaan.
Bapak sudah sampaikan tadi toh, walaupun fungsi, namanya fungsi komposisi, tapi itu merupakan juga bagian dari persamaan fungsi komposisi. Seperti yang ditanyakan ini, nyatakan fungsi pembuatan kertas menjadi fungsi komposisi, atau tuliskan persamaan fungsi dalam pembuatan kertas tersebut. Jadi kelihatannya sulit atau susah, kalian boleh berpikir kira menjadi persamaan fungsinya seperti apa ini? Kan sudah ada ini. Fungsi M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2, dan ini dipasarkan dengan menggunakan atau mengikuti rumus Gm sama dengan 4M tambah 2. Jadi jangan selalu berfokus bahwa fungsi itu Fx atau Gx itu fokusnya variabel X, dan di sini kan variabelnya M dan variabel fungsi mesin 1 itu X. Jadi jangan kalian berfokus seperti itu ya. Nanti kan M dengan X dan M dalam satuan ton. Coba. Boleh kalian mencari konten Indonesia itu atau konten melalui sumber lain seperti internet. Emang. Informasi dari masyarakat. Reaksi yang berapa itu? Terus itu nanti di Nah, persamaan dalam pembuatan kertas coba mesin 1 menghasilkan dari ini. Fungsinya adalah Fx sama dengan X kuadrat kurang 3X kurang 2. Kita akan tanyakan fungsi pembuatan kertas tadi. Dan fungsi yang kedua adalah Gm sama dengan 4N. Kita di sini ada fungsi lain lagi. Tapi tuliskan persamaan fungsi. Jadi tidak usah lagi berpikir ke terlalu jauh. Tuliskan persamaan fungsi. Tidak ada ini kan persamaan. Seribu terus. Bapak hanya dari hasil yang disebutkan kalau kalian bisa mampu menuliskan atau menentukan hasil dari produksi sebesar 5 ton, maka tentukan banyak kertas yang dihasilkan, ada berapa ton banyak kertas. Ini adalah ini aspek pengetahuannya yang berbeda. Ini matlamat silakan. Nanti perkembangannya di diskusi sebentar. Nanti perkembangannya di diskusi sebentar. Oke, baik.
Waktu sudah selesai, waktunya sudah diberikan, sudah 45 menit berlalu. Sekarang waktunya masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Nanti untuk masalah yang disodorkan dalam bentuk LKPD itu nanti akan dibahas dalam bentuk presentasi. Masing-masing kelompok silakan memperhatikan dan memberi sanggahan tanggapan terkait yang sudah dipresentasikan oleh kelompok nanti kelompok yang sudah siap. Kalau Bapak lihat dari 4 kelompok yang ada, sudah ada kelompok yang siap presentasi, yaitu kelompok 3. Untuk itu silakan kepada kelompok 3 untuk maju karena di depan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan itu biasa ya. Kelompok lain memperhatikan ya. Aku saja dulu. Oke, silakan. Yang lain memperhatikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nomor pertama. Tidak usah, soalnya usah ditulis, tapi kan masing-masing sudah memegang LKPD. Mengefektifkan waktu, langsung saja pembahasannya ya. Kan sudah ada. Nomor sampai Bapak. Apa? Di nomor 4. Dari nomor 1 sampai. Silakan masing-masing kelompok memperhatikan itu LKPD. Nomor 1 dengan soal tuliskan informasi dari masalah di atas. Jawaban kami adalah suatu pabrik kertas dengan berbahan dasar kayu X memproduksi kertas melalui 2 tahap. Nomor 2, tuliskan persamaan fungsi dalam pembuatan kertas tersebut dengan jawaban M sama dengan F, F sama dengan Y kuadrat. Kemudian G M sama dengan 4 meter. Nomor 3, nyatakan fungsi pembuatan kertas menjadi fungsi komposisi dengan jawaban
Ya, Iya kok itu kita baru bangun. itulah Bapak tunggu dari tadi. Yang Bapak tunggu dari tadi kalian menanggapi terkait jawaban nomor 2. Itu Y kuadrat atau Y pangkat 2. Bapak. Salah tulis bagian. Ya, itu. X apa lagi kita? X kan soal beda-beda atau sama? Seharusnya kalian menanggapi ini poin 2 ini. Menanggapi itu. Nah, kalau cara penulisannya fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 2 itu baru tepat. Karena Bapak dari tadi tunggu yang poin 2 itu. Ternyata nih kelompok ini yang menanggapi, dua kelompok yang lain hanya diam. Oke, kalau tidak ada silakan di closing saja. Jika tidak ada, maka presentasi ditutup. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Luar biasa ya. Fungsi fx x kuadrat kurang 3x kurang 2 sudah diperbaiki tadi ya. Kemudian gm fungsi gm 4m tambah 2 ya. Kemudian untuk fungsi komposisinya ini sudah tepat. Hanya saja penyajiannya harus dijelaskan, diuraikan. 4 kali x kuadrat 4x kuadrat, 4 kali minus 3x minus 12x, 4 kali minus 2. Jangan lupa cara penyebutannya ya. Jangan tadi Morian bilang bahwa 12 ini didapat dari 4 kali 3. Sebetulnya bukan 12 tapi minus 12 karena tandanya ini kurang. Kalian boleh menyebutnya minus 12 bukan 12. Itu hanya koreksi saja. Paham? Jadi cara jelaskannya seperti itu. Jangan seakan-akan di angka 12 ini adalah positif dan ini 8. Tadi Bapak tengah seperti itu. Jadi jelaskan saja bahwa 4 kali minus 3x minus 12, 4 kali minus 2 minus 8. Atau cara penyebutan juga bisa kurang 12x kurang 8. Tapi jangan dibuat 12 atau 8. Karena itu banyak positif. Silakan. Sebelum Bapak closing untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan umpan balik terkait proses pembelajaran hari ini. Jadi umpan balik sudah Bapak share dalam bentuk soal. Silakan lihat di grup dan itu nanti kalian jawab dan akan dikumpulkan pas bel pergantian jam keempat. Silakan ditulis dulu itu. Sudah Bapak sok kirim kembali. Datang Bapak. Di buku supaya nanti akan jadi pembelajaran. Nanti Bapak ada apa? Bisa jadi nanti Bapak kirim. Dan hasil diskusi kelompok tadi nanti tolong dikumpulkan ya, atau yang sudah selesai kumpulkan saja ke depan. Mari kumpulkan hasil diskusi kelompok. Mari dikumpulkan. Yang atas Bapak. Mari dikumpulkan. Bapak berharap pada pertemuan ini kalian boleh menyimpulkan materi yang sudah disampaikan ini. Mudah-mudahan juga paham, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas fungsi inverse dengan menggunakan metode yang sama seperti saat ini, yaitu pemecahan masalah, metode PBL pemecahan masalah, dan dalam bentuk diskusi kelompok yang seperti ini. Semoga minggu depan lebih aktif lagi ya. Dan untuk refleksi
Untuk pertemuan ini nanti Bapak akan share di grup kelas ya. Oke. Demikian dan silakan nanti buku paket yang ada dikumpulkan dan akhir kata terima kasih untuk pertemuan hari ini dan silakan orang untuk menutup kegiatan pertemuan di hari ini dengan doa. Silakan. Firda, silakan tutup dengan doa. Sebelum saya berdoa, izinkan saya membawakan doa ini menurut agama yang saya yaitu Kristen Kristen. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami menaikkan terima syukur kepadamu karena berkat yang kita kasih kepada kami, pertemuan matematika kami di hari ini boleh berjalan dengan baik. Saat ini kami akan menunjukkan kegiatan kami ya Tuhan dan memberkati agar setiap kegiatan yang kami lalui boleh berjalan sungguh-sungguh. Yang kami Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih kepada Nah. Oke, silakan kita kelas. Siap berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, selamat siang Pak Yuden, Pak Amka. Oke, berjumpa kembali dalam percakapan praktisi. Bersama saya, Mas Topo, calon guru penggerak angkatan 8, jadi SMA 1 Lirung, dan saat ini saya masih bersama dengan Pak Yuden selaku guru yang tadi diobservasi, dan juga pada hari ini saya ditemani oleh Pak Amka selalu pengajar praktik, calon guru penggerak Kabupaten Kepulauan Talaut. Oke, jadi Bapak Yuden, terima kasih sudah hadir kembali di sini dalam percakapan pasca operasi. Adapun tujuan dari percakapan pasca operasi adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah kita observasi tadi di kelas, jalannya pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pembelajaran tadi. Baik, Pak Yuden, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik sekali. Oke ya, oke. Baik Bapak, di percakapan ini kita akan berbincang-bincang sebentar tentang apa yang sudah kita lakukan tadi di kelas. Kita akan mengevaluasi, kita akan mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Oke, jadi pertanyaan pertama Bapak, bagaimana perasaan Pak Yuden setelah melakukan kegiatan tersebut di dalam kelas? Perasaan saya sangat senang seperti biasa saya mengajar di kelas. Mungkin tadi itu agak spesial sedikit karena pembelajaran strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran diferensiasi, jadi lebih melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi setiap permasalahan yang sudah dibagikan melalui lembar kerja peserta didik. Tapi perasaan saya sungguh sangat senang. Sangat senang, saya luar biasa. Berarti ini pertama kali melakukan pembelajaran diferensiasi ya? Ya. Oke. Bapak, boleh diceritakan kembali area-area pengembangan yang tadi ingin kita kembangkan, terus kemudian langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam pembelajaran tadi? Oke, area pengembangan tadi itu lebih ke proses pengetahuan dari setiap peserta didik dalam hal pengetahuan yang diberikan ke peserta didik melalui lembar kerja peserta didik untuk materi atau temanya, kontennya, fungsi komposisi dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dari situ peserta didik ternyata mampu memecahkan setiap permasalahan yang sudah disodorkan dan mereka juga mampu mempresentasikan hasil percakapan atau hasil diskusi kelompok yang diberikan waktu kurang lebih 45 menit, sehingga dengan hal ini saya bisa melihat bahwa siswa tanpa kita guru menyampaikan materi secara keseluruhan, tapi mereka mampu mencari sumber konten apapun itu melalui buku yang sudah disiapkan oleh sekolah dan sumber-sumber ajar lainnya melalui jaringan internet. Saya lihat tadi ada banyak ya yang memegang handphone dan sudah saya instruksikan memang akses internetnya boleh dicari lewat internet, sehingga untuk konten yang disajikan tadi
itu mereka bisa memahami dengan baik dan bahkan bisa mempresentasikan debat kerja peserta tadi yang sudah disodorkan dengan masalah yang saya berikan dengan baik juga. Untuk langkah-langkah yang saya ambil itu memang tadi dalam hal metodenya PBL, Problem Based Learning atau pemecahan masalah yang sudah disodorkan melalui LKPD, masalah yang saya sampaikan lewat LKPD dan mereka bisa memecahkan itu secara berkelompok dan dalam bentuk tim. Jadi seperti itu. Oke. Selain pengetahuan tadi area yang ingin dikembangkan apa lagi, Iya, Pak? selain pengetahuan keterampilan juga di situ terlihat ya diferensiasi proses, kemudian produknya itu terlihat tadi bahwa mereka ternyata mampu semua dalam hal berdiskusi kelompok dan bisa mengeksplorasi hal yang mereka diskusikan melalui metode atau melalui pembelajaran berkelompok tadi. Berarti area yang dikembangkan tadi adalah pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Ya, oke, sangat luar biasa sekali Bapak ya. Nah, oke Bapak, ketika Bapak ini tadi dibantu untuk pengembangan tentang aspek pengetahuan, terus kemudian aspek keterampilan, kalau Bapak melihat sendiri, apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau bagaimana? Kalau saya melihat tadi sih memang agak sedikit senang dan ada juga mungkin saya lihat ada hal-hal yang perlu diperbaiki nanti ke depan karena melihat keberadaan situasi kelas terutama dalam hal media pembelajaran ya. Saya berharap sebetulnya menggunakan media pembelajaran lain kayak seperti penampilan presentasi atau lewat LCD, membuat PowerPoint atau Canva, tapi karena memang keterbatasan ruang kelas tidak ada aliran listrik, jadi untuk mengeksplorasi itu menurut saya agak kurang puas karena dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu tadi bisa dibilang sudah berhasil gitu Pak ya, meskipun ada kendala-kendala gitu. Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu nih, selain Bapak sampaikan tadi, ada kendala-kendala lain tidak selain mungkin minimnya media pembelajaran itu, ada kendala-kendala lain? Mungkin dari siswanya atau apa gitu. Kalau kendala-kendala seperti tadi ya media pembelajaran atau sumber ajar yang mungkin terbatas, saya melihat juga memang ada, tapi tidak begitu banyak. Ada 1, 2, 3 siswa lah yang masih pendiam, belum melibatkan diri dalam hal diskusi kelompok, masih berharap pada teman-teman yang lain. Tapi saya lihat itu ada sekitar 1, 2 siswa. Selebihnya itu sudah baik. Dari jumlah siswa yang hadir tadi ada 19 siswa, selebihnya sudah baik. Tapi mungkin karena faktor dari siswanya ini mungkin saya selaku guru belum terlalu didesak juga dengan waktu yang ada, karena saya beri waktu mereka itu kurang lebih 45 menit untuk mengerjakan LKPD yang sudah disodorkan kemudian dipresentasikan. Mungkin hanya itu. Oke. Jadi Bapak, sesuai dengan hasil pengamatan saya tadi, saya sedikit akan menyampaikan apa yang saya amati terhadap Bapak mengajar di kelas yang pertama. Ketika melakukan pendahuluan sudah sangat luar biasa sekali, sudah sangat bagus, sudah diawali dengan doa, terus kemudian mengecek kehadiran, terus kemudian memberikan motivasi, memberikan persepsi kepada siswa, dan itu minta tolong untuk dipertahankan, ya kalau bisa lebih ditingkatkan kembali, gitu kan. Nah kemudian yang kedua, dari pengamatan saya, ketika saya mengamati Bapak, tadi mungkin ada beberapa hal yang saya lihat tadi yang sudah Bapak sampaikan juga, yaitu tentang minimnya media pembelajaran. Apakah Bapak juga merasa seperti itu? Ya, seperti itu. Iya, oke. Jadi mungkin bagaimana ke depan supaya pembelajaran itu lebih menarik, itu bagaimana Bapak? Ya sebetulnya banyak teknik yang dilakukan oleh guru dalam hal menyikapi keterbatasan ini. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa aliran listrik tidak masuk ke ruang kelas, seharusnya media ajar seperti pemanfaatan teknologi informasi kan dalam bentuk dalam bentuk presentasi Canva dan lain sebagainya. Tapi kedepannya mungkin saya lebih berpikir lagi bagaimana membuat bahan presentasi mereka itu dalam sebuah
media pamflet atau sebuah dalam bentuk dokumen gambar untuk dipresentasikan tanpa harus menulis dalam hal saat presentasi menulis spidol di whiteboard, tapi sudah mereka tulis di saat diskusi nanti ditempel di tempelnya, kemudian mereka menjelaskan hasil dari diskusi mereka itu. Artinya pengganti media pembelajaran dalam hal teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki keterbatasan. Terus kemudian yang ketiga, di akhir pembelajaran tadi, Bapak juga sudah menyampaikan bentuk evaluasinya seperti apa, terus kemudian juga memberikan penguatan-penguatan kepada siswa dan juga menyampaikan materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, dan itu sangat bagus sekali sudah Bapak lakukan, dan juga Bapak sudah memberikan umpan balik juga kepada siswa, kemudian meminta siswa untuk mengisi refleksi melalui link yang Bapak kirimkan di grup WA. Itu sangat suatu bisa pemanfaatan TIK yang sangat luar biasa sekali gitu kan. Jadi minta tolong itu dipertahankan kembali gitu ya. Oke. Nah, oke Bapak, dalam waktu dekat ini kira-kira ini ada yang ingin dikembangkan lagi kan tidak? Jadi kalau bicara pengembangan untuk pribadi Ya, untuk Bapak. itu saya aktif dalam membuat aksi nyata di PMM. Saya sudah membuat 5 topik dan ini ada beberapa topik yang diselesaikan. Jadi untuk pengembangan itu saya lebih ke apa mereka mengajar, karena itu kan ada bentuk aksi-aksi nyata. Iya. Pengembangannya, karena kalau hanya pengembangan menunggu misalkan ada kegiatan di BPMP kan lama. Jadi pengembangan secara mandiri saja. Nanti kan prakteknya aksi nyata di kelas. Seperti kemarin saya menyelesaikan topik untuk strategi pembelajaran kurikulum merdeka di kelas. Intinya pengembangan diri yang saya lakukan di PMM itu langsung dieksekusi di kelas seperti itu. Oke, jadi untuk pengembangan diri nanti memanfaatkan platform Merdeka Belajar untuk pelatihan mandiri gitu ya. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini kira-kira kapan mau dilaksanakan di platform mandiri? Topik berikutnya itu kapan kira-kira? Dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini saya tertarik, Pak Mas Toko, karena di situ kan ada judul juga memodifikasi pembelajaran diferensiasi ini. Jadi saya berusaha mudah-mudahan dalam dekat ini menyelesaikan topik itu di PMM. Agar penerapannya nanti saya lebih paham lagi, mungkin karena saya juga bukan guru penggerak ya. Jadi terima kasih banyak kepada Pak Pustoko selaku calon guru penggerak karena sudah memberikan beberapa hal penting tadi seputaran dalam hal pembelajaran di kelas. Jadi kedepannya ini ada dalam dekat-dekat ini saya ingin mengembangkan lebih dalam lagi untuk pembelajaran diferensiasi ini, berhubung di topik di PML ada. Oke. Nah, saya ingin tahu nih, siapa nanti yang akan dilibatkan dalam PMM, ada dalam pelatihan mandiri yang akan dilibatkan siapa? Dilibatkan pasti siswa. Siswa. Tapi bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman guru. Di sini saya lihat ada beberapa teman guru yang luar biasa dalam hal membuat video pembelajaran melalui media Canva. Jadi saya ingin lebih khusus berkolaborasi dengan teman-teman guru yang aktif juga di PMM dan memiliki kemampuan dalam hal media Canva untuk pembelajaran itu lebih menarik lagi. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Oke, saya akan tunggu kabar baiknya, cerita baiknya. Mungkin minggu depan kita akan bertemu kembali, kita berbincang-bincang. Saya ingin mendengarkan apa yang sudah Bapak lakukan. Kita bisa, boleh tahu minggu depan kita bertemu kembali? Iya. Oke. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah berbicara singkat di percakapan pasca observasi. Semoga Bapak semakin semangat terus dalam memberdayakan ilmu Bapak dan juga bisa membuat anak kita semakin pintar, pandai seperti itu. Dan saat ini juga kita sudah didampingi oleh Bapak pengajar pelajar Bapak Hamka.